Insya Allah siap. Silakan Anda berdoa dulu. Oke, silakan Anda paparkan judul skripsi Anda dan kenapa Anda tertarik dengan judul tersebut. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Hendra Sukarman SKSEMK selaku utusan pemudi dan juga Pak Yuliana Suryadari SKMK selaku pemudi. Di sini saya mengambil judul tinjauan kriminologi terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video bermuatan pornografi di media sosial WhatsApp sebagai tindakan balas dendam atau revenge porn. Studi kasus putusan nomor 173 /Virsus/2022 Pengadilan Negeri Ciamis. Saya mengambil judul tersebut karena ingin meninjau dan menganalisis dalam perspektif kriminologi mengenai tindak pidana kejahatan penyebaran video bermuatan pornografi di media sosial atau yang saat ini sering dikenalnya dengan istilah revenge porn. Karena sebagaimana yang telah diketahui bahwa kriminologi itu merupakan suatu ilmu untuk mempelajari tentang penjahat dan kejahatan serta untuk mengetahui cara penanggulangan dan pencegahan mengenai tindak pidana tersebut. Jadi Anda tertarik gitu kan? Ya. Apa sih yang melatar belakangi para pelaku, terutama pihak tertentu ya, melakukan balas dendam sehingga terjadi revenge porn gitu kan? Menurut Anda sudah ke ininya, sudah ke pengadilan negerinya? Belum Pak, baru dapat putusannya dari Direktori putusan Mahkamah Agung khusus untuk pengadilan negeri Ciamis gitu. Ya. Oke. Bagus. Menurut Anda sejauh inilah itu kan, sejauh ini memang fenomena ini terjadi sering atau memang menurut Anda lah di luar kasus itu, menurut Anda memang ada, pernah nggak ada atau ada nggak? Sepengetahuan saya Pak, karena saya juga pengguna media sosial, terutama di Twitter, itu saya banyak menjumpai bahwa banyak pengaduan mengenai tindak pidana ini begitu Pak, yang revenge porn. Ya, jadi saya tertarik untuk menganalisisnya untuk dijadikan sebagai topik penelitian studi saya. Nanti kamu misalnya ada teman kamu pacaran laki-laki perempuan, kemudian putus, si perempuannya jadi apa ya? Korban. Melakukan juga revenge porn gitu kan. Bisa aja terjadi gitu ya. Ya. Misalnya putus itu kan di WhatsApp grup itu saling ledek-ledekan akhirnya gitu ya. Gitu ya. Ada ya, jadi ya. Ini ya di WhatsApp grup itu kan yang tadinya pacaran jadi ledek-ledekan gitu ya. Oh iya. Terjadi ya kadang-kadang gitu ya. Iya, terkadang suka ada yang kayak gitu. Nah, bentar. Ini berhubungan dengan pasal berapa Pak Yuli? Undang-undang IT. Undang-undang IT ya? Pakainya. Undang-undang pornografi Pak kalau dalam putusan pengadilan. Oh, undang-undang pornografinya. Pornografi pasal 29. 281. Pasal 29. Kenapa pakai undang-undang pornografi? Karena dalam undang-undang tersebut terkhususnya dalam pasal 29 tertera bahwa di setiap orang dilarang untuk menyebarluaskan pornografi Pak, dengan ancaman pidana paling sebentar itu 6 bulan, paling lama 12 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta, maksimalnya 6 miliar. Oke. Oh, ini berarti yang di ininya ada ininya ya, ada perbuatan pornografinya yang disebarkan ya? Iya Pak. Dalam kasus ini gitu. Iya. Oke, coba lihat Anda di halaman 10 deh. Identifikasi masalahnya nanti diperbaiki ya.
Jadi identifikasinya mengenai kejadian dulu yang pertamanya yang diterangkan. Bagaimana kejadiannya. Jadi bagaimana kejadiannya gitu kan. Faktanya gitu kan. Yang terjadi sehubungan dengan kejadian pornografi tersebut itu kan. Yang kedua kendalanya apa itu kan. Yang keduanya kendalanya apa, dan yang ketiga adalah upayanya apa gitu. Nanti berhubungan dengan maksud dan tujuan, kemudian maksud dan tujuan penelitian. Kemudian di kerangka pemikiran ini Anda mengantarkan kan antara, kemudian Anda memilahkan gitu kan antara pornografi, kemudian kejadian susila, kemudian pornografi yang disebarkan kan itu kan. Nanti ditambahin lagi lah ya kerangka pemikirannya. Tidak usah masukin negara hukum, nggak usah itu. Jadi terlalu jauh deh. Jadi hal yang kaitannya dengan itu. Jadi kejadian, kemudian pornografi, kemudian gitu kan, revenge-nya gitu kan, revenge porn-nya gitu kan. Nah, penyebaran seperti itu kan bisa dilihat dari dua hal atau tiga hal malah. Pertama, mungkin si korban merasa, atau memang bukan korban ya, bahwa ini penyebaran hal-hal yang menyalahi kaidah yang bertentangan di masyarakat itu kan, kaidah kesusilaan kan itu kan. Nah, itu juga salah satu yang terbahas dalam kerangka pemikiran. Kemudian yang terakhir tentang identifikasinya. Identifikasi lokasi penelitian. Lu mau mewawancarai tersangkanya atau terdakwanya? Dapat sarannya waktu itu begitu Pak, tapi apakah memungkinkan nggak kalau misalkan? Memungkinkan. Memungkinkan kalau kan dekat juga di sini. Gitu. Iya, di lapas. Tapi yang paling utama juga di pengadilan negerinya deh, gitu kan. Bagaimana putusan ini gitu kan terjadi gitu kan. Itu lihat ke paniteranya gitu. Bisa mewawancarai paniteranya. Jadi lokasi penelitiannya di dua tempat aja. Berarti di lapas sama pengadilan negeri? Di pengadilan negeri dulu baru di lapas. Di pengadilan negeri hal-hal yang bersifat normatif putusan pengadilannya ya bisa ditanyakan juga. Putusan pengadilan ini misalnya masuk di direktori itu bisa ditanyakan, misalnya berapa hari masuk direktori gitu kan, berapa bulan sejak putusan gitu kan. Mampu nggak kayak gitu? Nanyain aja, nanyain ke paniteranya. Nanyain berapa waktu sih antara putusan sampai dimuat di direktori putusan Mahkamah Agung kan itu kan. Direktori putusan Mahkamah Agung, pengadilan cek di bawahnya pengadilan negeri mana kan gitu kan. Ya. Mampu lah ya. Jadi ditambahin ya, lokasi penelitiannya ini jalannya nih, lokasi penelitian Kabupaten Ciamis. Ya, alamat lengkapnya ya. Nanti juga di pengadilan negeri juga sama. Alamat lengkap pengadilan negeri itu di mana? Jalan Jenderal Sudirman nomor sekian gitu. Nah, terus di sistematika penulisan. Bab 2 kayaknya ada yang kurang lah. Nanti ditambahin sambil jalan aja ya. Nanti mungkin kalau pidana mungkin nanti Pak Yuliana gitu. Kalau nanti Pak Yuliana atau ke Pak Iwan minta ditambahin ini ya penjualan pustakanya Pak. Kalau misalnya Pak Yuliana jadi pembimbing 1 atau pembimbing 2-nya, sing rada euyeum lah gitu kan, Ini masih kurang. Itu saja. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Hendra.